Keinformasi lainnya, sidang dugaan suap izin pertambangan dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ikut menyeret nama Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam sidang yang digelar pada Rabu pekan lalu. Korupsi mengguncang Maluku Utara, kasus Abdul Ghani Kasuba. Ditulis oleh Najwa Shihab, Mata Najwa. Indonesia, negara yang sedang berjuang melawan korupsi yang merajalela, kembali diguncang skandal. Kali ini, skandal tersebut melibatkan seorang tokoh penting yang pernah memegang kendali di salah satu provinsi paling strategis di Indonesia. Kali ini, melibatkan Abdul Ghani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara. Abdul Ghani Kasuba yang pernah dihormati sebagai pemimpin yang berkomitmen untuk pembangunan daerah, kini berada di tengah badai tuduhan yang mengancam reputasinya. Tuduhan penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan muncul ke permukaan, menggoyahkan kepercayaan publik. Masyarakat yang dulu menaruh harapan besar pada kepemimpinannya, kini merasa dikhianati. Kasus ini berpusat pada penerbitan izin pertambangan selama masa jabatan Kasuba. Izin-izin ini diduga diberikan tanpa melalui prosedur yang benar, melibatkan sejumlah uang suap yang fantastis. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meluncurkan penyelidikan, mengungkap jejak transaksi keuangan ilegal dan penyimpangan. Penyelidikan ini tidak hanya menyoroti tindakan Kasuba, tetapi juga mengungkapkan jaringan korupsi yang lebih luas. Penyelidikan tersebut mengungkapkan jaringan koneksi yang kompleks antara pejabat pemerintah, pengusaha, dan tokoh berpengaruh. Jaringan ini beroperasi dengan cara yang sangat terorganisir, memanfaatkan celah-celah dalam sistem hukum dan birokrasi. Inti dari skandal ini adalah dugaan skema penyuapan yang canggih. Skema ini melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk memastikan izin pertambangan dikeluarkan dengan imbalan suap. Skema ini memfasilitasi penerbitan izin pertambangan ilegal, memperkaya segelintir orang dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat Maluku Utara. Dampak dari kegiatan pertambangan ilegal ini sangat merusak, menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, dan mengancam mata pencaharian masyarakat setempat. Kasus ini mengejutkan masyarakat Indonesia, memicu kemarahan dan seruan untuk pertanggungjawaban. Masyarakat menuntut agar para pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya, dan agar sistem pemerintahan dibersihkan dari praktik-praktik korupsi. Keterlibatan pejabat tinggi menimbulkan kekhawatiran tentang korupsi yang mengakar dalam sistem politik negara. Banyak yang bertanya-tanya, seberapa dalam korupsi ini telah merasuki struktur pemerintahan, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Seiring pendalaman KPK, penyelidikan mengambil arah yang tidak terduga, menyeret nama-nama orang penting ke permukaan. Nama-nama yang sebelumnya dianggap tak tersentuh, kini harus menghadapi proses hukum. Skandal ini menjadi pengingat nyata akan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam perjuangannya melawan korupsi. Ini menunjukkan betapa sulitnya memberantas korupsi yang telah mengakar, dan betapa pentingnya komitmen yang kuat dari semua pihak. Ini menyoroti kebutuhan mendesak akan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum. Reformasi hukum dan birokrasi menjadi agenda utama untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa depan. Bangsa ini menyaksikan dengan saksama saat KPK mengejar keadilan, berharap resolusi yang akan memulihkan kepercayaan publik dan mencegah tindakan korupsi di masa depan. Harapan masyarakat Indonesia kini terletak pada kemampuan KPK untuk membawa para pelaku ke pengadilan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Bisikan dan tuduhan, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution dalam sorotan. Dalam beberapa minggu terakhir, nama-nama ini telah menjadi pusat perhatian di seluruh negeri, memicu perdebatan sengit dan spekulasi yang tak berujung. Ketika penyelidikan atas aktivitas Abdul Ghani Kasuba mendapatkan momentum, bisikan mulai beredar, mengaitkan kasus tersebut dengan orang-orang dekat Presiden. Penyelidikan ini telah menarik perhatian banyak pihak,
dari pejabat tinggi hingga masyarakat umum, yang semuanya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bisikan itu segera berubah menjadi tuduhan, menempatkan Kahiyang Ayu, putri Presiden Joko Widodo, dan suaminya, Bobi Nasution, di bawah pengawasan publik yang intens. Mereka berdua, yang sebelumnya dikenal sebagai figur publik yang relatif tenang, kini harus menghadapi sorotan yang tak terelakkan. Tuduhan ini berpusat di sekitar dugaan keterlibatan Bobi Nasution dalam mengamankan izin pertambangan selama masa kepresidenan ayah mertuanya. Izin-izin ini, yang dianggap sangat menguntungkan, diduga diberikan dengan cara yang tidak transparan, menimbulkan pertanyaan tentang integritas proses tersebut. Meskipun tidak ada tuntutan resmi yang diajukan terhadap mereka, penyebutan nama mereka sehubungan dengan skandal korupsi tersebut mengejutkan masyarakat Indonesia. Banyak yang merasa kecewa dan marah, mengingat reputasi keluarga presiden yang selama ini dianggap bersih dari korupsi. Tuduhan itu, jika terbukti benar, akan menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh yang meresahkan di tingkat pemerintahan tertinggi. Ini akan menjadi pukulan besar bagi upaya anti korupsi yang telah lama diperjuangkan oleh banyak pihak di Indonesia. Media, baik tradisional maupun daring, ramai dengan spekulasi dan analisis. Setiap hari, berita baru muncul, menambah lapisan baru pada cerita yang sudah kompleks ini. Jurnalis dan analis politik terus menggali lebih dalam, mencari bukti yang bisa menguatkan atau membantah tuduhan tersebut. Platform media sosial menjadi sarang diskusi, dengan warga negara mengekspresikan campuran ketidakpercayaan, kemarahan, dan kekhawatiran. Tagar terkait kasus ini menjadi trending topik, menunjukkan betapa besar perhatian publik terhadap isu ini. Tuduhan tersebut mengancam akan menodai reputasi Presiden Joko Widodo, yang telah membangun karir politiknya di atas platform pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Presiden yang dikenal dengan sikap tegasnya terhadap korupsi, kini harus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan citranya. Kantor Presiden tetap bungkam tentang tuduhan tersebut, menolak mengomentari apa yang mereka anggap sebagai rumor tidak berdasar. Namun, keheningan ini justru menambah spekulasi, dengan banyak yang bertanya-tanya mengapa tidak ada klarifikasi resmi yang diberikan. Namun, keheningan dari Istana Kepresidenan tidak banyak membantu meredam rasa ingin tahu publik atau mengurangi kecurigaan yang berkembang seputar Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Di kafe-kafe, di pasar, dan di media sosial, diskusi tentang kasus ini terus berlanjut, menunjukkan betapa besar dampaknya terhadap masyarakat. Tuduhan tersebut membayangi kasus korupsi Maluku Utara, menambah lapisan kompleksitas pada penyelidikan yang sudah rumit. Penyelidikan ini, yang awalnya hanya berfokus pada Abdul Ghani Kasuba, kini harus mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk keluarga residen. Para ahli hukum dan analis politik terus memantau perkembangan kasus ini dengan cermat. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan, agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Di tengah semua ini, masyarakat Indonesia terus menuntut keadilan. Demonstrasi dan protes mulai bermunculan, dengan warga yang menuntut agar kasus ini diselidiki secara menyeluruh dan transparan. Mereka berharap bahwa kebenaran akan terungkap, dan bahwa siapapun yang terlibat dalam korupsi akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun situasi ini penuh dengan ketidakpastian, ada harapan bahwa Indonesia akan keluar dari krisis ini dengan lebih kuat. Masyarakat dan pemimpin komunitas bersatu dalam tekad mereka untuk melawan korupsi dan memastikan bahwa pemerintahan yang bersih dan transparan tetap menjadi prioritas utama. Hanya waktu yang akan menjawab bagaimana kasus ini akan berkembang. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa masyarakat Indonesia tidak akan diam. Mereka akan terus memantau, berbicara, dan berjuang untuk keadilan dan kebenaran demi masa depan yang lebih baik bagi negara mereka.